bahwa ajaran Islam itu mengenal dimensi waktu, mengenal dimensi tempat, mengenal istilahnya kekinian dan kedisinian. Maksudnya agama Islam di Arab tidak semerta bisa diamalkan di Indonesia. Ada yang beda. Ya contohnya sepatu tadi. Sampai-sampai di buku fikih sudah nggak ada. Saya pernah baca buku agama SMA, itu saya cari-cari Mashul Khufain nggak ketemu. Nah ini tadi lagi menceritakan agama tidak semerta atau tidak semata-mata rasio, tapi juga ada yang bersifat irrasio atau itu orang mengatakan dogmatis. Itu sudah perintah, pokoknya diperintah ya sudah, tinggal dikerjakan. Baik, kembali ke yang 4 tahun tadi ya. Tentang tadi kan sudah sudah dijahit ya. Saya baru mengeluarkan satu riwayat, laqad ra'aitu asarul mihyati ala sadrin nabi. Nah, di dalam riwayat yang lain sama hadis dari Anas bin Malik, tapi lafadznya maksudnya sama, cuma lafadznya beda. Qad arani mihyat asarul mihyat ala sadrihi. Jadi artinya Nabi memperlihatkan kepada saya bekas jahitan di atas dada. Nah, yang kita ulas adalah maksud sih Anas bin Malik mau berdusta hanya masalah ada jahitan atau tidak ada jahitan. Keuntungannya apa berdusta di dalam masalah itu? Jadi dengan demikian berarti benar apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi pernah dibelah dadanya dan juga pernah melihat bekas jahitan di dadanya. Nah, itu pada waktu umur 4 tahun. Diambil bagian setan sehingga tidak ada setan di dalam dada Nabi. Kemudian yang kedua ketika Rasulullah SAW berumur 10 tahun. Peristiwanya hampir sama, hanya penjelasannya. Kemudian Nabi diberi kekuatan untuk menyandang perilaku-perilaku baik. Loh, memangnya menyandang perilaku baik itu berat sekali kok sampai Nabi dadak dibelah dadanya untuk diberi kekuatan itu. Contoh saja sabar. Sabar itu mudah diucapkan, tapi ternyata sulit. Banyak orang yang kemudian emosional, marah, karena rasa sabarnya lebih kuat dibandingkan pertahanan, godaannya lebih kuat dibandingkan dengan rasa sabarnya. Ini untuk contoh saja. Dan dengan perilaku-perilaku baik itulah maka Nabi dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin itu apa artinya? Orang yang dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping rajin beribadah, ibadahnya apa? Nabi belum diangkat jadi Rasul. Ini yang kadang orang kurang teliti membaca sejarah, bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 putra, Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang berketurunan, ya,
Walaupun itu nanti campuran juga dengan orang bangsa Jurhum. Itu semua keturunan Nabi Ismail dari Adnan sampai kepada Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah orang yang taat beragama mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Islam atau bukan? Nah, ini yang kurang teliti. Islam kan dibawa oleh Muhammad, berarti Nabi sebelumnya nggak ada yang Islam. Termasuk menganggap bapaknya Nabi juga tidak beragama Islam. Padahal bapaknya Nabi beragama Islam. Tapi Islam Ibrahimiyah. Kalau keyakinan kita sesuai dengan aqidatul awam, semua nabi itu beragama Islam, tapi punya sekte sendiri-sendiri, punya aliran sendiri-sendiri, sesuai dengan zamannya. Zaman kita, seorang lelaki tidak boleh menikah lebih dari 4 istri. Ya, udah sampai kepada bab nikah belum ya? Belum. Ya, memang masih kecil, jangan dulu. Tapi zaman Nabi Daud misalnya diperbolehkan orang beristri banyak. Nah, pernah ada yang tanya, terus bagaimana itu? Untuk merasionalkan atau untuk supaya akal kita bisa menerima. Antara lain kita bisa melihat fakta pada zaman Nabi Musa itu kan dalam ceritanya semua anak lelaki dibunuh oleh Fir'aun. Berarti yang lahir pada masa Nabi Musa, cewek-ceweknya itu kan dibunuh semua. Salah. Dibiarkan hidup semua. Yang lakinya dibunuh semua kecuali Nabi Isa karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya Nabi Musa sendirian, padahal yang lahir cewek-cewek banyak sekali. Kalau dibatasi hanya 4 ya banyak cewek yang tidak punya jodoh. Itu pertimbangannya semacam itu. Baik, ini terlalu luas. Saya ingin menyampaikan bahwa pembelahan dada yang kedua pada umur 10 tahun dengan tujuan agar supaya Muhammad kuat di dalam berperilaku terpuji menghadapi orang-orang Mekah yang pada waktu itu dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Dan untuk jahiliyah ini juga jangan keliru. Jahiliyah itu berarti bodoh. Orang mereka banyak yang jadi bos. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, untanya ribuan. Artinya wanita terkaya. Kenapa bisa jadi kaya? Karena punya ilmu kan. Man kana yuridu dunya fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau pengen kaya ya ilmunya harus cukup. Ilmu tentang mencari uang. Kalau enggak cukup ilmu ya tetap aja jadi orang melarat. Itu. Nah, kemudian ini agak dipercepat karena sudah mulai ada yang angop-angop. Yang ketiga itu ketika menjelang menerima wahyu. Dibelah juga. Nah, kalau dulu sudah diambil bagian setan, sudah dibekali kekuatan untuk berperilaku baik. Yang ketiga diberi kekuatan untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dikenal sebagai agama Islam. Jadi Nabi kuat sekali untuk membawa agama ini karena memang sampai 3 kali itu hatinya diobati atau diberi bekal vitamin oleh malaikat Jibril. Yang keempat itulah yang sudah sering diceritakan
oleh para penceramah ketika mau Isra Mi'raj supaya Nabi punya kekuatan tembus langit 7 bahkan sampai ke Sidratul Muntaha di mana malaikat Jibril mengundurkan diri. Ya Muhammad, saya tidak bisa lagi ngantar. Kenapa? Selangkah saja saya mengikutimu, kebakar tubuh saya. Jadi supaya punya kekuatan itu, maka sampai 4 kali dioperasi. Nah, sekarang kita sebagai umatnya, yang hatinya tidak pernah dioperasi, yang berarti tidak bisa mengikuti 100% persis seperti Nabi. Maka kita harus banyak bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah agar supaya walaupun tidak sampai 100% seperti Nabi, tapi paling tidak mendekati karena kita sudah mampu untuk membuktikan diri cinta kita kepada Nabi melalui mujahadah kita. Nah, sekarang mengenai zikir, saya kira 5 menit saja cukup. Nah, kenapa? Jadi begini, ada seorang santri, katakanlah namanya si Fuad. Fuad datang kepada Pak Kiai Soleh. Pak Kiai, saya itu biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah biasa. Malam Jumat dapat undangan. Biasa itu. Tapi hati saya nggak pernah ikut. Yang la ilaha illallah hanya mulutnya saja. Itu namanya zikrul lisan bi ghairil qalbi. Zikir di mulut tanpa hatinya ikut. Itu kebanyakan. Nah, termasuk kalian yang belum berbeat thariqah, itu ya seperti itu. Mungkin ada di antara kalian masih kecil kok beat. Enggak tahu di sini di beat enggak? Belum ya? Oh ya, kalau sudah kelas 3 tuh benar. Kalau masih kelas 1 belum di sudah di beat ya khawatir juga masih anak-anak di beat ya. Dan yang namanya beat ini yang sering keluar di masyarakat. Orang beat itu berarti orang sudah terikat janji dengan gurunya harus berzikir. Kalau tidak berzikir bakal celaka. Kalau begitu nggak usah beat lah, nanti saya celaka. Ya. Nah, saya mencoba menggambarkan di SD itu yang boleh masuk SD kelas umur 6 tahun atau 7 tahun lah. Kalau belum umur tapi di rumah bapak ibunya sibuk, maka adiknya yang belum memenuhi syarat itu diikutkan kakaknya masuk SD. Terjadi nggak di daerah kalian? Kalau di daerah saya terjadi itu. Ada anak kecil ikut masuk. Tapi dia nggak daftar. Kalau daftar kan belum memenuhi syarat, nggak boleh. Jadi nggak daftar tapi diperbolehkan ikut pelajaran di kelas. Oke, kalau itu sudah bisa dipahami. Nah, orang yang terdaftar belajar. Nah, ini yang tidak terdaftar juga ikut belajar. Tapi dia tidak terdaftar. Bisa naik kelas nggak? Ya enggak lah, nggak terdaftar. Yang naik kelas ikut ujian yang terdaftar, ya kan? Oke, kalau udah gitu. Sekarang orang berzikir, yang berbeat itu yang terdaftar. Sehingga zikirnya bisa naik kelas. Tidak hanya dalam mulut, tapi nanti hatinya juga akan ikut. Sedangkan yang hanya
ikut-ikutan saja, saking semangatnya sampai-sampai la ilaha illallah sudah nggak jelas lagi. Tapi ya nggak apa-apa, nanti ada dalilnya sendiri. Tadi saya dengar tuh, la il itu artinya apa? Ya. Tapi kan yang jelas la il yang keras waktu illallahnya pelan, jadi kedengarannya hanya la il itu ya. Ya tadi terdengar itu ya. Makanya ini juga nanti ada dalilnya sendiri. Boleh nggak sih orang zikir kok kedengarannya dengan yang diucapkan sebenarnya beda. Nah, yang ingin saya katakan tadi yang terdaftar dan tidak terdaftar, maka si anak bawang yang tidak terdaftar tidak bisa naik kelas selamanya di situ. Walaupun bisa lebih pintar tapi tidak bisa naik kelas. Nah, yang terdaftar bisa naik kelas kalau pintar, tapi bisa juga tidak naik kelas. Ada nggak orang sekolah SD bukan 6 tahun tapi sampai 8 tahun? Ada nggak? Harusnya 6 tahun, ya kan? Tiap tahun naik. Tapi karena ya tertinggal, sering bolos dan sebagainya, menjadi 8 tahun, kan begitu. Begitu juga orang zikir, ada yang cepat zikirnya itu berkembang yang tadinya hanya mulut kemudian menjadi hati, menyertakan dan seterusnya. Nah, saya akan membahas yang di mulut ini saja dulu. Tadi siapa yang datang kepada guru, kepada Kiai Soleh? Ditanya siapa tadi? Fuad ya? Guru atau Pak Yai, saya kalau zikir hanya mulutnya saja, hatinya nggak bisa ikut. Coba kalau kita tanya kepada ustadz yang di televisi atau yang masih baru-baru itu. Jawabannya apa kira-kira? Percuma kamu zikir kalau cuma mulutnya aja. Zikir itu harus khusyuk, hatinya menghadap Allah dan seterusnya. Tapi kalau kiai yang bijak seperti Kiai Soleh, malahan mengatakan, bersyukurlah kamu karena bagian dari tubuhmu yaitu mulut bisa berzikir kepada Allah. Oh, bisa berzikir itu harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kalau bersyukur, nikmat kamu berzikir dengan mulut akan bertambah menjadi nikmat berzikir, bukan hanya mulutnya saja, tapi juga hatinya ikut berzikir. Dan zikir yang paling mudah itu ya la ilaha illallah. Hurufnya kan hanya 3 itu la ilaha illallah. Lam, alif, ha. Ya hanya itu. Sehingga orang tidak berbibir saja bisa la ilaha illallah. Coba baca zikir yang lain. Alhamdulillah misalnya. Tanpa bibir. Enggak bisa. Subhanallah. Harus pakai bibir. Semua zikir. Kecuali la ilaha illallah. Itulah makanya la ilaha illallah disebut afdaluz zikri. Tapi walaupun mudah, tidak semua orang bisa berzikir. Yuk pada zikiran. Nanti di sana ngobrol. Makanya kalau undangan zikiran itu suruh masuk, enggak, di depan aja. Soalnya kalau di depan itu tidak sumuk gitu ya, hilir kalau di depan. Nah, agak kita singkat soalnya waktu. Bagaimana supaya zikir mulut dan hati? Ya kalau sekolah itu ya daftar sekolah. Kalau berzikir beat kepada seorang guru. Nanti guru itulah yang membimbing. Kowe nek zikir ngene loh supaya hatinya ikut. Ada istilah lataifus sab'ah. Nanti suruh zikirnya itu mengikuti lataifus sab'ah. Kalau di pondok ini mungkin belum diperkenalkan, cuma dicontohkan. Coba kalau kalian perhatikan Pak Kiai kita itu kalau zikir yang 3 kali itu gimana? Ada yang memperhatikan?
ilaha illallah. Itu ya. Ada gerakan kepala kan? Yang 195 gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu karena mengikuti petunjuk guru harus begitu. Tapi bukan gelengnya yang dinilai. Suara la ilaha illallah melalui latifah yang 7, gelengnya itu mengikuti latifah. Jadi bukan sembarang geleng. Makanya kalau orang zikir sama-sama gelengnya, tapi kalau wah ke kanan, wah berarti ini belum berguru. Tapi kalau wah ke kiri, wah ini udah berguru barangkali. Atau hanya niru-niru. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Ini bukan karena saya sudah capek, tapi karena kaliannya banyak yang sudah ngelentruk. Tapi satu ini untuk perhatian kita. Kamu datang dari kamar ke sini. Di sini ngantuk. Berarti tidak mendapatkan ibadah ya. Tidur. Bahkan ngorok kadang-kadang. Lebih bagus daripada kamu tetap ada di kamar. Kenapa? Karena ketika kamu keluar dari kamar, sudah ada di dalam hati, saya berniat untuk belajar setelah sholat. Di sini benar belajar, cuma sayangnya karena tadi main bola, lupa waktu, capek, akhirnya di sini cuma tidur. Tapi itu bagus dibanding dengan yang tidurnya di kamar masing-masing. Bisa dipahami ya? Itu terutama tuh. Itu nggak apa-apa. Masih lebih bagus kamu tidur di sini, ya. Oke. Baik, saya kira sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.